Acara ini didukung oleh tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali lagi kita dalam Kepoin Desa. Kepo-kepo tentang desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Pagi ini ada salam yang berbeda mestinya karena kita kehadiran kakak pembina Pramuka, Praja Muda Karana. Salam Pramuka. Oke, Kang Ali. Selamat pagi, apa kabar? Sehat? Selamat pagi, Mas Suryo. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya sebaliknya? Oke, luar biasa ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Teman-teman Pramuka juga semoga ada juga yang mengikuti acara ini. Kita pengen tahu apakah Pramuka masih cukup menarik untuk anak desa hari ini. Apakah sudah tergeser dengan game online karena ikut Pramuka itu salah satunya adalah karena ada gamenya, ada mencari jejak gitu kan, ada kemudian bagaimana menerjemahkan bahasa sandi atau kemudian aku masih ingat dulu kalau pengen dapat pertanyaan di situ tertulis aku belum mandi ya, terus kertasnya dimasukin ke air terus ada tulisannya kayak gitu. Itu zaman dulu banget, zaman jadul mungkin aku nggak ngerti ini Kak Hadi sudah lahir atau belum, tapi itu bagian yang paling menarik dan kebanggaannya adalah ketika pakai selempang dengan banyak pin. Nah, pin ini, oh ini pinter masak, oh ini cari jejak, ini apa gitu kan, morse apa. Itu satu kebanggaan dulu waktu di Pramuka. Jadi kalau pas Pramuka pakai selempang itu akan ketahuan siapa yang memang banyak prestasi, siapa yang cuma ngikut-ngikut tukang masang tenda kan gitu. Oke, sebelum ngobrol sama Kak Hadi, karena Pramuka panggilnya kakak, bukan mas. Sebelum ngobrol kita sama Kak Hadi, ada satu video yang mungkin akan jadi pembuka untuk kita lebih lanjut ngobrol panjang sama Kak Hadi. Silakan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Pasti untuk kampung Pramuka ini tidak hanya pertama di Indonesia, tapi juga bisa jadi di dunia. Dan ini bisa menjadi laboratorium khususnya buat generasi muda, terlebih Pramuka, bagaimana dia membangun kedaulatan daerahnya, baik itu kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan segala macamnya itu. Jadi bisa jadi percontohan, contoh bagaimana anak muda itu membangun wilayahnya, membangun sumber daya manusianya, sumber daya daerahnya itu menjadi sebuah daerah yang mandiri. Dan ini kita bicara tentang kemandirian sebuah desa harus dimulai dari generasi mudanya. Dan ini bisa menjadi titik awal untuk membangun pilot project bahwa Tiga Lontang akan menjadi satu kawasan yang menjadi percontohan bagi Pramuka tidak hanya di Indonesia bahkan. Oke, luar biasa. Suara belum keluar. Mudah kan? Ya, luar biasa. Kampung Pramuka. Kemandirian bangsa dimulai dari desa, dari generasi muda,
dan kemudian Praja Muda Karana menjadi bagian terdepannya. Mungkin itu terjemahan bebas saya. Kak Hadi, boleh berbagi cerita ini? Kampung Pramuka yang pertama kali di Indonesia, mungkin pertama kali di dunia, idenya seperti apa nih? Luar biasa ini. Aku demen banget ini kalau udah ngobrolin bagaimana desa dan dunia. Silakan. Ya, pertama-tama kalau kita bilang desa Pramuka dengan kampung Pramuka ada perbedaan ya dari segi ininya ya, wilayahnya. Kalau desa Pramuka pertama itu ada di Lebak Harjo, Malang. Kemudian untuk kampung Pramuka ini sampai sejauh ini yang lebih kelihatan itu belum begitu banyak, dan ya saya sih bahasanya lebih dikit bahwa kampung Pramuka Tasikmalaya adalah yang pertama dan bisa jadi satu-satunya di dunia yang mengawalinya di sini dalam artian tidak hanya sebatas kampung Pramuka disimbolkan dengan tubuh tunas kelapa, kemudian di dinding-dinding rumah masyarakat itu dikasih tulisan Trisatya dan Dasar Dharma. Tapi kita mau kampung Pramuka itu seluruh aspek kehidupan yang berbangsa dan bernegara itu tercermin dari kehidupan yang ada di situ, tercermin banget. Jadi ketika datang, bagaimana kehidupan masyarakat yang religius, kemudian yang nasionalis, yang Pancasila di sini, nilai-nilai ekonominya juga udah mengembangkan ekonomi Pancasila gitu. Kemudian juga nilai-nilai kepedulian sesama hidup dan membangun kemuliaan untuk lingkungan hidupnya masyarakat yang tertib, juga masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang luhur. Seperti itu, Pak. Itu kan sesuai dengan nilai Trisatya. Jadi ketika kita bicara kampung Pramuka, maka saya akan tarik ke belakang bahwa dulu pada saat Mahapati Gajah Mada mau membangun Majapahit, dia membuat satu kelompok yang namanya Pramuka yang masuk dalam golongan windu kedua, yaitu umur dari 7 sampai 15 tahun. Dan itu salah satu caranya adalah dengan membangun desa mandiri. Nah, terinspirasi dari situ, maka saya berpikir kenapa enggak dulu bisa membangun kejayaan Majapahit melalui anak-anak muda, kenapa tidak kita lakukan lagi sekarang, kita ulang lagi menggunakan metode luhur gitu. Apalagi kata Pramuka kemudian diterjemahkan sekarang jadi Pramuka, dikasih kepanjangan Praja Muda Karana. Jadi spiritnya udah dapat, kemudian latar belakang sejarahnya juga dapat. Kenapa enggak kita jadikan mulai dikatakan Pramuka yang zaman now itu adalah Pramuka yang membangun desa, gitu Kak, kurang lebihnya. Halo. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa.
5 menit bisa. Bicara Desa. Sebuah program tayangan monolog. Konsep membangun dari desa. Dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi di Kepoin Desa. Saya harus bergeser ke tempat yang lebih modern. Tadi ukir-ukiran ternyata agak bermasalah dalam sinyal saya. Kang Hadi, menarik ini. Tadi sempat keputus sedikit, cuma saya sempat menangkap ada beda antara kampung pramuka dengan desa dan seterusnya. Kang Hadi mungkin bisa berbagi cerita, idenya berangkat dari mana itu? Kemudian mengkoneksikan kegiatan pramuka dengan satu kawasan mungkin, kemudian ke depannya mau kayak apa? Karena kan ini tantangannya menarik ya menurut aku ya. Tantangan menarik itu artinya ketika kita dulu ikut pramuka itu salah satunya kan memang banyak keterampilan yang kita bisa dapat, tali temali, bagaimana kemudian bikin sesuatu itu dengan barang yang apa adanya, kemudian tidur di tengah hutan dan seterusnya, gitu kan, nyari jejak sampai tersesat, itu kan satu keasikan tersendiri. Kemudian jurit malam-malam ditakut-takutin, gitu kan. Hari ini mau cari yang hantu-hantu di channel YouTube banyak, teman-teman yang live di tempat-tempat angker banyak, gitu kan. Kemudian hari ini mau keterampilan ya, mau saling bunuh, mau saling tembak, gamenya juga banyak. Ini kan satu tantangan tersendiri untuk kemudian, ayo kamu ke yang real, bukan ke yang virtual itu. Gimana nih Kak Hadi? Kak Hadi panggilnya harus Kak Hadi, karena kakak pembina ini. Siap, ya. Jadi ini memang tantangan kita. Rekan-rekan juga saya udah kasih gambaran bahwa kedepannya kita tidak hanya menghadapi krisis sosial ya, krisis spiritual juga termasuk nanti akan berdampak kepada krisis ekonomi, kemudian krisis kebudayaan. Nah, untuk mengatasi itu kita membuat satu gerakan yang namanya Trisatya Membangun Nusantara, dalam artian Trisatya ini kan atau kode kehormatan setiap anggota pramuka. Nah, ini bagi saya adalah karakter dasar untuk generasi Indonesia di masa depan. Nah, kita lihat pramuka ini salah satu yang memiliki kalau dibilang bisa pencet tombol, tinggal pencet tombol. Semua pramuka dari kota sampai ke kampung itu ada, tinggal bagaimana membangun sinergitas, kemudian integrasi dengan skill dan potensi masing-masing. Nah, dengan program-program yang kita coba galang adalah bagaimana pramuka itu membangun dulu desanya atau kampungnya. Nah, pertanyaannya kembali lagi, pramuka sejauh ini masih dinilai hanya kegiatan yang tangan, yang seperti tadi Pak Suryo bilang, sandi-sandi. Padahal kalau kita terjemahkan dari pramuka oleh pramuka untuk pramuka itu nanti ada juga bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Jadi skill yang tadi masuk ke dalam bina diri, kita masukkan ke dalam bina satuan. Satuan ini diterjemahkan tidak hanya untuk diri sendiri dan sekolah, tapi juga menggalang karang taruna di desa. Kemudian nanti lanjut lagi bina masyarakat. Nah, pembinaan masyarakat ini sesuai dengan Trisatya, yaitu ikut serta membangun masyarakat. Nah, di situ kita siapkan program-program. Nah, di antaranya adalah program-program pembangunan ekonomi masyarakat. Kemudian untuk hal-hal yang tadi semacam tantangan dengan industri 4.0, insya Allah program-program kita sudah siap. Di antaranya itu untuk membangun industri broadcasting, kemudian sinematografi. Kita juga ada rekan-rekan yang siap membangun game developer. Jadi tinggal minta aja. Tapi pastinya kita perlu datang ke desa, kita lihat. Jangan sampai kita membangun sebuah tempat tapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
masyarakat itu dulu, Pak. Oke. Ini apa yang akan sampaikan saya sayup-sayup karena memang agak putus-putus audionya, tapi ada kita tangkap tentang agenda Trisatya dengan tri pasti tiga lah. Trisatya itu berarti satu adalah satunya apa, Pak? Satu, dua, tiganya apa, Pak? Satu, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Nah, itu poin satu. Poin duanya, menolong sesama hidup, berusaha membangun masyarakat. Oke, yang ketiga? Poin ketiganya, menepati dasar agama atau 10 perbuatan moral. Gitu. Berarti satu itu tentang apa? Satu tentang apa tadi? Wah, aku baca tulisanku sendiri nggak bisa. Kewajiban kepada Tuhan. Oh, kewajiban kepada Tuhan. Satu hubungannya sama Tuhan. Dua, dengan hubungan menjaga kemanusiaan antar manusia atau gimana? Ya. Oke. Jadi ketiga, untuk poin ketiga itu budi pekerti. Ya. Ya. Yang pertama, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Jadi itu masih satu rangkaian kalimat. Oh, Pancasila ya. Iya. Oke. Yang kedua, menolong sama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Oke. Yang ketiga, Tuhan, masyarakat, terus yang ketiga? menepati dasar dharma. Yang ketiga apa, Kak? Dasar Kesejahteraan? menepati Dasar Dharma Pramuka itu. Ya. Ya. Yang ketiga melaksanakan dasar Dharma. Menepati dasar dharma. Apa? Menepati dasar Dharma. Iya. Oke, ketiga menepati dasar Dharma. Jadi satu tentang bagaimana bertuhan dan Pancasila, bagaimana menjaga hubungan dengan dan keterlibatan di masyarakat, dan ketiga menepati dasar Dharma Pramuka. Berarti masih masuk dalam wilayah memang Trisatya ini agendanya adalah memang tetap dalam semangat kepanduan gitu ya, Kak? Iya, betul. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan sejarah, akan ada Trisatya atau 3 jalan, dan Trisatyanya adalah 3. Jadi untuk bersungguh-sungguh sebagai generasi yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai nasionalisme, kemudian nilai-nilai dari Pancasila. Kayak gitu, Pak. Nah, sama itu yang saya jadikan. Tadi bisa mungkin bergeser ke sekitaran situ audio sinyalnya supaya lebih bagus. Ini sayang banget, luar biasa ide-ide atau gagasan-gagasan yang ada dari Kak Rohadi atau Kak Hadi Wijaya ini. Menurut saya ini yang harus kita gelorakan lagi semangat anak-anak muda kita tentang bagaimana bertuhan, bagaimana berpancasila gitu kan. Karena bisa jadi hari ini juga banyak yang tidak mengenal dengan benar Pancasila itu seperti apa kan gitu. Jadi ini mungkin sesuatu yang luar biasa. Kemudian bagaimana hubungan dengan masyarakat ini kan mungkin saya menangkapnya ada satu pelajaran etika, pelajaran moralitas di generasi kita yang kemudian juga harus dibangun lagi sebagai ciri khas orang Indonesia itu kayak apa sih gitu kan. Jangankan sopan santun, ini beberapa yang kita alami aja di masjid kita lagi sholat gitu kan. Dulu itu kalau namanya anak-anak mau lewat aja mesti ada menunduknya gitu kan, permisi dan seterusnya. Sekarang ini mungkin kita melihat ya dengan PD gagah beraninya lewat depan orang tua juga tegak kepala gitu kan. Ini kan satu
Satu yang kita rasakan hari ini yang memang perlu ada teman-teman atau ada perlu satu kondisi di mana perlu gerakan untuk kemudian gerakan penyadaran itu. Dan karena memang pandu sejati, jadi yang terakhirnya tetap komitmen dasar dharma itu menjadi bagian yang utama, artinya nggak bisa melepaskan itu. Kira-kira kayak gitu ya, Kang Hadi ya? Ya, begitu. Jadi luar biasa. Ya, jadi gambaran saya gini, setiap pramuka pasti pernah mengikrarkan itu. Kalau Pak Suryo sudah pernah ikut pramuka, pasti dengan kalimat itu adalah aku berjanji demi jabatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Nah, saya garis bawahi akan bersungguh-sungguhnya itu sekarang ditagih oleh negara kita, oleh bangsa kita, oleh masyarakat kita gitu. Gitu. Nah, sekarang saya ajak seluruh anggota pramuka yang jumlahnya itu kurang lebih sekarang ini 25 juta untuk ayo kita gotong royong, kita selesaikan masalah bangsa dimulai dari membangun ketahanan masyarakat. Kan udah belajar nih, akan life skill-nya di pramukaan, di gugus depannya. Sekarang bagaimana caranya kita membuat program-program yang harmoni dengan keinginan dari pihak desa, kemudian keinginan dari masyarakat, gitu. Caranya gimana? Ya kita masuk sebagai anggota masyarakat juga. Tidak mesti harus nunggu kegiatan baju pramuka turun tangan, enggak bisa kita masuk dalam bagian Karang Taruna contohnya kayak gitu, Pak. Tapi ada yang menarik juga saya melihatnya, mungkin banyak kakak-kakak pembina seperti Kak Hadi dan teman-teman yang masih punya komitmen, punya konsistensi untuk menjaga dasar dharma pramukanya. Artinya ibarat kata kalau kita bicara kesatuan, polisi atau tentara juga dia masih memegang sumpah prajuritnya dan seterusnya. Cuma kadang-kadang gini Kak Hadi, agak bergeser mungkin. Saya melihatnya ada bagian-bagian yang kemudian memberikan apresiasi kepada sosok mungkin menjadi pembina atau menjadi ketua kuartir atau apa, itu kemudian berasa seperti ada bau politisnya juga gitu kan. Oh siapa ini dan seterusnya. Itu yang kadang-kadang jadi saya yang pernah ikut pramuka gitu kan, kadang-kadang juga jadi kenapa bukan kakak-kakak artinya pembina-pembina yang memang ya komit aja urusan pramuka, nggak perlu dia sebagai pejabat negara, nggak perlu sebagai menteri, nggak perlu sebagai anggota dewan, ya tetapkan dia sebagai ketua yang memang dia paham organisasinya, bukan kemudian orang yang mungkin kita nggak pernah tahu dia beraktivitas pramukanya, tapi saya pramuka ya, kalau pramuka semua anak pernah ikut pramuka lah di sekolah dulu, zaman kita dulu malah ada hari-hari yang kemudian kita harus pakai baju pramuka kan, artinya kan mendeklarasikan sebagai seorang pandu, seorang prajamuda kan gitu. Nah, komentar Kak Hadi gimana dengan yang itu? Ini mungkin karena aku yang udah lama nggak berpramuka lah. Aku pakai baju pramuka terakhir ikut kegiatan kayaknya SMP deh, SMA udah enggak. SMP itu masih ikut, kita ada kemah di mana dan sebagainya. Tapi waktu kampus umpamanya waktu kampus ya kita berkegiatan hampir mirip dengan pramuka, pengabdian masyarakat, kemah bakti dan seterusnya, tapi memang tidak pakai baju pramuka karena teman-teman pramuka ada sendiri tuh unit kegiatan mahasiswanya. Gimana Kak Hadi? Aku pengen dengar komentar yang masih punya keterikatan kuat dengan dasar dharmanya, masih menjaga itu, kemudian dengan fenomena yang seperti itu, bupati dijadiin ketua apa, anggota dewan dijadiin apa. Nah, itu kira-kira gimana Kak? Ya, yang pasti pertama kan memang secara strukturalnya seperti itu ya. Jadi unsur-unsur dari gubernur atau bahkan dari presiden sendiri itu akan menjadi ketua dari MABI atau Majelis Pembimbing. Itu udah struktur organisasinya seperti itu. Nanti yang membedakan adalah ketua dari kuartir. Nah, ketua dari kuartir ini
dipilih berdasarkan katakanlah muspanitra atau musyawarah daerah atau musyawarah kuartir, di mana nanti ada yang positifnya kita bisa selas dengan program-program dari pemerintah. Positifnya, ada dampak negatifnya yaitu kalau kita bicara keberpihakan. Jadi memilih pengurus-pengurus kuartir yang memihak dan bisa menjalankan hanya program-program yang berbasis ekonomi, bukan berbasis untuk pada kalau bahasanya untuk kitanya pramuka itu membangun ketahanan masyarakat kayak gitu, Pak. Oke, mungkin Kak Adi bisa kasih gambaran. Kerabat desa yang menyaksikan acara ini mungkin kan ada juga yang jadi perangkat desa, mungkin kepala desa atau tokoh-tokoh desa dan seterusnya. Mengkoneksikan Karang Taruna aja itu juga satu tantangan tersendiri. Artinya bagaimana kemudian Karang Taruna itu dihidupkan, digerakkan menjadi salah satu bagian elemen yang menguatkan proses pembangunan desa atau proses peningkatan kesejahteraan masyarakat desa gitu kan. Terus ini pramuka. Pramuka kemudian bisa jadi dalam kependekan berpikirnya melihat pramuka itu melihat anak-anak kan gitu, melihat anak-anak. Jadi melihat pramuka itu melihat anak SD yang baris berbaris gitu kan, terus pada pamit kemah gitu kan di lapangan desa, yang biasanya tidur di rumah masing-masing sekarang tidurnya di tenda di lapangan gitu kan. Anak-anak SMP dengan kegiatan yang beda, anak-anak yang SMA mungkin mainnya sudah mulai jauh, ada yang naik gunung, ada yang kemudian ke tempat-tempat mana dan seterusnya. Jadi mungkin memandangnya masih seperti itu. Sementara jiwa kepanduan itu kan sudah mestinya sudah tertanam di mereka, di benak mereka, yang kemudian bisa juga ini menjadi satu elemen yang menguatkan atau elemen yang menjadi daya ungkit untuk pergerakan pembangunan desa gitu. Nah, dari sini mungkin Kak Adi bisa memberikan satu gambaran harusnya bagaimana sih mengkomunikasikan pemerintahan desa mungkin dengan teman-teman di gerakan kepanduan di kuartir gitu kan. Itu bagaimana mengkomunikasikan dan kemudian kan tidak boleh satu arah juga gitu loh. Artinya kalau kita cinta itu bertepuk sebelah tangan kan nggak bisa. Dari desanya sudah ingin mencintai pramuka, tapi dari pramukanya nggak suka atau belum bisa mencintai desanya, ya otomatis ya nggak akan dapat kan gitu, karena kan cinta harus saling memiliki kan gitu. Nah, kira-kira ini Kak Adi, kira-kira untuk mempertemukan dua ini kemudian bisa produktif itu harus kayak apa nih Kak Adi? Iya, pertama-tama kita harus membangun vision workshop dulu sama anak-anak pramuka itu dulu di sekolah. Buat usia penegak ya Pak, usia mulai dari usia 15 sampai 20 tahun. Itu membangun kesadaran bahwa mereka punya peran, harus berperan ikut serta bersama masyarakat. Jadi mereka harus melebur di dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, dan dia tidak harus atau tidak mesti berseragam pramuka di berperan. Dia bisa masuk ke dalam struktur Karang Taruna gitu. Nah, terus ini satu contoh ketika saya diminta salah satu desa di Patumbak, Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Dia nanya, Mas Hadi, ini gimana ya? Saya sumber daya alam nggak ada. Kemudian generasi mudanya kondisinya Texas. Artinya secara sosial, kemudian kriminalitas cukup tinggi. Caranya gimana gitu? Saya bilang, kita masukkan atau susupi Karang Taruna dengan anggota-anggota pramuka usia 15 sampai 20 tahun. Dari situ mulai ada pergerakan-pergerakan. Jadi mereka menjadi motor penggerak untuk membangun contoh bagaimana membangun tatanan baru
dalam menyusun organisasi, menyiapkan kegiatan, kemudian menyusun program-program yang efektif sesuai dengan program-program dari desa. Misalkan lomba Karang Taruna ngapain aja, nah mereka membantu menyusun itu. Kemudian yang kedua, kita bantu dari Karang Taruna yang tadi kita dampingin adalah dia memetakan potensi desa. Dari hal-hal yang kecil seperti itu, alhamdulillah salah satu mereka sekarang itu menjadi Karang Taruna terbaik se-Kabupaten Deli Serdang. Itu salah satu cara, baru salah satu cara. Kemudian kita dorong juga dengan program-program yang sesuai kebutuhan dari desa. Misal permasalahan terkait sampah, kemudian permasalahan terkait usaha mikro. Jadi kita mendampingi oleh Pandu Nusantara dengan melalui program Trisakti Membangun Nusantara itu membangun 3 divisi. Ada Scoutpreneur, kemudian ada Pandu Paricara, dan ada Cyber Scout. Betul, tiga tadi? Iya. Apa Kak? Yang 3 tadi apa? 1, 2, 3-nya? Ya, Scoutpreneur. Yang pertama Scoutpreneur, yang kedua Pandu Paricara, yang ketiga Cyber Scout. Oh. Nah, yang Scoutpreneur ini nanti lebih tepatnya nanti akan menjadi seperti pusat inkubasi. Jadi anggota masyarakat didampingi anggota pramuka untuk digali potensinya, kemudian didampingi. Jadi kayak macam sekolahan aja deh, tapi non formal gitu. Kemudian Pandu Paricara itu adalah unik untuk mengembangkan diri. Jadi setelah kita dorong, ayo kamu punya potensi seperti bisa menciptakan produk. Nah, di Pandu Paricara dia jadi entrepreneur-nya, jadi pengusahanya sesuai dengan potensi dari sumber daya alam yang ada di desanya, seperti itu. Nah, nanti kan pasti ada Scoutpreneur itu menjadi manajemen, kemudian Pandu Paricara itu menciptakan produk. Cyber Scout ini adalah pasukan yang akan membantu memasarkan baik offline maupun online, kayak gitu Pak. Oh, artinya mengkaitkan ini ya, secara berkegiatan kepanduan itu kemudian masuk juga dalam wilayah bagaimana peningkatan potensi diri dan lanjutannya ke bagaimana berkegiatan ekonominya gitu kan. Betul. Okay. Karena saya pikir anggota pramuka itu kan sudah dibekali di gugus depannya sama pembinanya. Jadi kayak kenaikan tingkat, ada tanda kecakapan khusus, itu adalah bina dirinya dia. Jadi sebelum dia terjun ke masyarakat, dia dilatih dulu untuk siap terjun ke masyarakat dengan latihan-latihan, kemudian perusahaan atau satuan karya. Nah, ketika dia siap, kita siapkan program-programnya sesuai dengan kebutuhan dari desa. Jadi nanti ada sinergitas di situ. Gitu, Pak. Oke. Kemudian Trisatya sendiri ini apakah merupakan satu wadah yang kemudian itu menjadi semacam organisasi terkait dengan pramuka, dengan kuartirnya atau dengan strukturnya, atau Trisatya sendiri lebih sebagai wadah di mana di situ adalah berkumpul teman-teman yang masih memegang teguh dasar Dharma Pramuka? Ya, sejauh ini kita masih bermitra. Secara struktur kita di luar dari kuartir secara struktur, tapi kalau secara emosional kita adalah bagian dari gerakan pramuka. Ini salah satu alasan ini. Kenapa sih tidak masuk ke dalam kuartir gitu kan? Nah, biasanya kan ini kan selalu top down, Pak. Nunggu perintah, nunggu instruksi, nunggu operasi segala macam. Nah, kita mau justru yang memiliki kesadaran dari dalam dirinya, Trisaktinya itu dia bottom up. Kalau bottom up dia bisa
kapan aja, nggak mesti nunggu instruksi, gitu Pak. Jadi kita membantu teman-teman yang wah ini kayaknya kuartil saya lambat nih gerakannya, kira-kira punya program apa Mas Pandu gitu kan. Ya udah dikasih, tapi dengan catatan dia harus masuk ke dalam masyarakat, gitu Pak. Artinya secara struktur memang tidak terkait dengan pramuka organisasian, tetapi secara kultur, secara emosional itu masih terikat masih terkait dengan teman-teman di gerakan ya. Teman-teman di gerakan pramuka ya. Betul. Dan kalau kuartil itu meminta kita, ya kita kasih programnya, kemudian kita dampingin. Yang menjalankan pun bukan kami di Pandu Nusantara, tapi teman-teman dari pramuka setempat yang menjalankan. Jadi kita hanya katakan semacam konsultannya, aja pendamping gitu. Dalam posisi legal standing atau dalam posisi secara aturan aturan di pemerintahan hukumnya itu Trisatya itu apakah foundation yayasan atau kemudian perkumpulan atau apa? Ya, untuk saat ini kita untuk Pandu Nusantaranya itu sudah berbadan hukum. Itu jatuhnya perkumpulan komunitas lah, himpunan. Gitu. Oke. Berarti secara legalnya ini sebagai organisasi perkumpulan perhimpunan dengan kesamaan minat, kalau nggak salah kan ada yang kayak itu ya, berarti posisi legal seperti itu. Nah, berarti dalam posisi legalnya bisa melakukan sinergi atau bisa melakukan kerjasama dengan para pihak untuk kemudian ini loh program-program yang kami punya yang kemudian dengan visi misi dengan ideologi yang sudah ditetapkan seperti ini dan seterusnya akhirnya bisa berpartnership dengan siapa saja, kira-kira kayak gitu Kak? Betul. Ya betul, dan dengan catatan yang bergabung di kita ini memilih standar yang tadi Trisatya tadi Pak. Jadi artinya ketika kemudian bergabung, Surya Koco, ya sekarang kalau seumuran saya berarti semua kan pernah ikut pramuka kan gitu. Artinya diasumsikan pada saat sebagai tingkatannya itu penggalang, pandega, pembina ya. Iya, pembina. Nah, kan ada 3 tingkatan tuh kan. Artinya kalau SD dulu apa, kalau dulu kan kaitannya sama penggalang kan. Nah, mungkin aku nggak sampai ikut yang pendidikan sampai di pembina atau apa gitu kan, cuma sampai pada level yang bawah gitu kan. Nah, secara tidak langsung kan pada saat pertama kali bergabung kan kemudian kita membuat janji sumpah gitu kan sebagai seorang pandu dan seterusnya. Nah, ketika aku mau bergabung di tempat komunitasnya Akang ini, berarti itu menjadi salah satu bagian yang kemudian kita review lagi bahwa aku punya komitmen masih tetap menjaga itu dan seterusnya, termasuk yang Trisatya tadi bagaimana berhubungan dengan Tuhan dan memahami Pancasila, bagaimana bersosialisasi ke masyarakat dan bagaimana tetap berkomitmen dengan dasar dharma kan gitu. Nah, ketika kemudian bergabung itu otomatis aku menjadi bagian mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di situ dan seterusnya. Next-nya adalah apakah kemudian organisasi ini punya cabang-cabang atau punya chapter atau mungkin punya perwakilan atau kemudian karena memang sekarang ini sudah dunianya sudah digital, borderless, nggak ada batas-batas wilayah itu, maka semua keanggotaannya itu ada di satu organisasi ini, bahwa mereka ada di mana dan seterusnya, itu koordinasinya melalui media-media digital atau gimana nih Kang? Karena kan kalau kemudian pada akhirnya ketemuannya cuma ketemuan virtualan terus gitu kan, nggak bisa benar-benar merasakan ademnya Bogor, nggak bisa benar-benar bisa merasakan talasnya Bogor dan seterusnya. Gimana Kang? Ini perjalanan kita, setiap anggota pramuka adalah bagian dari Pandu Nusantara secara emosional, karena kata dasarnya adalah Trisatya menjadi energi untuk membangun negeri kita. Jadi
selama dia punya dari saya dan mau menerapkan program-program yang kita buat, dia adalah bagian dari keluarga kita. Kemudian apakah ini ada chapter-chapternya gitu. Ada bagian-bagian kita seperti satu. Jadi kalau misalkan kita di katakanlah di Labuhan Batu butuh bantuan untuk program, kita kasih gitu. Terus kalau misalkan memang membutuhkan kehadiran kita siap baru mendampingi. Dan nanti setelah kedatangan pertama berikutnya kita memberikan pendampingan seumur hidup. Gitu. Oke. Dan itu termasuk nanti ke masyarakat yang dia bisa, Pak. Oke, Kak Adi, ini respon di YouTube kita juga sudah pada masuk. Saya coba bacakan, ada Herman Nur Mala 143, keren Kak, siap. Junilawati R menyimak, terima kasih. Pardi, oh ini Geni Langit Magetan. Nah, ini Geni Langit Magetan bagian yang kita ke depan akan ada pentas rakyat dari sana live di TV Desa. Kemudian Kang Deddy Indaryanto hadir. Nah, yang menarik ini ditanyakan dari Junilawati. Kak Junilawati tanya gimana cara gabungnya Min. Oke, ini langsung dijawab oleh Kak Hadi, Kak Junilawati. Jadi gimana cara gabungnya nih Kak Hadi untuk gabung di Pandu Nusantara atau gabung di yang tadi kita dengar dari Kak Hadi. Silakan Kak Hadi. Ya. Kita membuka pendaftaran itu bisa langsung ke Pandu Nusantara ya, atau bisa ke website kita www.scoutpreneur.com. Apa? Scoutpreneur. Scoutpreneur ya. Oke, nanti Kak Adi setelah acara ini mungkin Kak Adi bisa masuk ke YouTube kita dan memberikan respon di chatting YouTube supaya kawan-kawan Pandu seluruh Indonesia yang kemudian pengen bisa bergabung, pengen bisa berkolaborasi karena masih punya jiwa kepanduannya, masih punya rasa rasa coklat pramukanya gitu. Karena buat kita pramuka itu sesuatu yang luar biasa di masa-masa itu. Jadi terpilih jadi anggota yang ikut berangkat jambore itu sudah satu kebanggaan yang luar biasa. Dulu itu kalau kita bisa kita aktif di pramuka kemudian terpilih jadi peserta mewakili sekolah kita untuk ikut jambore gitu kan. Oh, itu udah sekampung harus dikasih tahu semua bahwa anak saya ikut ke Cibubur sekian lama. Oh, itu udah luar biasa dan saya udah agak lama nggak menemukan suasana itu. Artinya suasana kebanggaan orang tua ketika anaknya berpramuka dan seterusnya. Ini yang mungkin menjadi challenge atau menjadi tantangan untuk Kak Adi dan teman-teman dan mungkin saya juga karena saya juga pernah merasakan berpramuka gitu kan, pernah merasakan bangga karena juara cari jejak gitu kan. Itu kan sampai di tenda itu ceritanya heboh luar biasa kan gitu. Nah ini luar biasa Kak Adi. Jadi nanti aku minta Kak Adi dan teman-teman mungkin dari gerakan ini bisa memberikan informasi-informasi di chatting YouTube channel kita karena memang acara ini dia siarkan secara langsung melalui satelit Merah Putih dan satelit Nusantara 1 bisa juga diakses melalui aplikasi Genflix juga aplikasi Kugo di handphone, di smartphone kawan-kawan semua gitu kan. Cuma kalau menyaksikan di situ kan otomatis sudah selesai nih, nanti acara sudah selesai. Dokumentasi live kita ada di channel YouTube TV Desa. Silakan Kak Adi juga bisa memberikan informasi-informasi karena banyak informasi yang menurut saya menarik dan tadi audionya agak kurang lancar. Mungkin kita bisa cari waktu yang lain lagi untuk kita bisa mendiskusikan lebih panjang, lebih enak
supaya dengan sinyal yang bagus. Karena memang salah satu yang kemudian istimewa hari ini adalah, atau kondisi sekarang ini adalah, banyak hal yang kita bisa lakukan secara virtual, secara online, tetapi memang handicapnya adalah di kondisi sinyal. Jadi kadang-kadang kenapa kami kalau melakukan siaran langsung kadang 30 menit sebelumnya kami sudah trial, bahkan kayak kawan-kawan di Geni Langit yang rencana akan kita live kesenian tradisionalnya langsung dari padepokan mereka di Magetan sana, itu bahkan berapa hari sebelumnya kita sudah trial dulu posisinya kayak apa, sinyalnya kayak apa, dan seterusnya. Karena memang kalau sudah live kemudian ada hambatan di sinyal, ini memang udah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi oke, kita sudah banyak menangkap nih ide-idenya dari Kak Rohadi dan teman-teman. Ada satu mungkin bisa disampaikan secara pelan-pelan program yang sekarang sudah berjalan atau yang kemudian sedang dikembangkan, dan kemudian ini bisa menjadi ruang untuk teman-teman yang kangen atau yang masih pengen kemudian berkegiatan dengan satu semangat dasar Dharma Pramuka ini berjalan. Itu Kak Adi bisa berbagi cerita nih, programnya apa nih yang sekarang sudah berjalan, atau mungkin di samping memang nanti bisa mengunjungi website dan mengunjungi media-media informasi yang memang sudah disiapkan. Silakan Kak Adi. Ya, ini Pak, program-program yang sudah berjalan itu diantaranya adalah workshop atau seminar-seminar untuk memberikan vision workshop. Jadi kita ada kurikulum itu ada 5. Yang pertama vision workshop atau membuka wawasan tantangan pramuka ke depan dan masyarakat dan juga bangsa kita ke depan apa. Kemudian si pramuka itu bisa melakukan apa dengan kemampuannya sekarang. Kalau belum mampu, maka masuk dulu ke pusat inkubasi di seminar. Kemudian setelah dia mendapatkan pembekalan, masuk ke tahapan berikutnya, yaitu basket marketing. Di bagian dari kurikulum keduanya adalah basket marketing. Jadi dia melakukan basket keranjang. Yang kedua apa? Yang pertama vision workshop. Yang kedua? Ya, basket marketing. Apa? Basket. Keranjang pemasaran. Ya. Oh, market. Ya, jadi ini salah satu kegiatan si pramuka melakukan penetrasi pasar seperti sales lah, door to door, sambil memberikan edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat. Nanti setelah itu ada pendekatan emosional, Bapak makannya apa, minumnya apa, penyakitnya apa. Nah, nanti dari situ baru kita bisa petakan permasalahan masyarakat di RT ini. Kebanyakan bisa kita temukan penyakit mah. Kenapa bisa penyakit mah? Karena ini jadi udah ada data. Nah, kemudian kalau misalkan ini adalah permasalahannya di air minum yang dikonsumsi tidak bersih. Nah, kita keluarkan program ASI atau Air Sehat Indonesia. Kayak gitu. Nah, program itu menghasilkan apa? Menghasilkan produk air minum yang bekerja sama dengan pemerintah desa supaya bisa menciptakan air minumnya sendiri. Jadi tidak impor dari daerah luar atau dari perusahaan luar, tapi untuk membangun perusahaan sendiri di mana bisa dilakukan oleh BUMDes. Kita bantu teknologi 4 gunanya seperti itu. Nanti baru lanjut lagi kalau memang itu akan dibangun sebagai usaha, kita masuk tahapan yang ketiga, yaitu latihan manajemen dan investasi. Gitu. Nanti lanjut lagi ya. Bagaimana menciptakan itu sebagai klaster produksi yang bisa menghimpun masyarakat. Jadi kedua pengeroyokannya itu bangun juga bisa melibatkan masyarakat untuk bisa dijadikan tenaga kerja. Dari potensi sumber daya alamnya dikelola oleh masyarakatnya,
kita bantu untuk mulai dari pembuatan konsep, teknologi tepat guna sampai pemasarannya. Seperti itu, Pak. Yang ada logonya kita bantuin logonya. Gitu. Nah, saya sempat kirim sama Mas Dian contoh produk-produk yang sudah berjalan. Jadi di Bandung itu kalau kertas sampah ada bumi kardus, bisa di IG-nya bumi kardus. Kemudian untuk minuman juga ada. Kemudian juga yang sifatnya untuk jasa ada semua. Pokoknya pramuka udah ada semua, tinggal maunya bagaimana desa. Kita siap memberikan dampingan seperti itu. Berarti ada 3 ya. Satu tentang bagaimana membangun visi. Jadi lebih pada kalau kita bicara simpelnya adalah ketika mobil maka semua harus dicek semua nih kondisinya seperti apa dan seterusnya, termasuk bahwa karena ini manusia maka pembangunan visi visi dari bisnis dia, visi hidup dia seperti apa ini dirapikan dulu. Begitu sudah di situ baru kemudian bicara tentang bagaimana kemampuan untuk marketing, artinya mencari potensi bisnis apa sampai ke solusi marketingnya. Baru kemudian yang berikutnya adalah bagaimana edukasi tentang manajemen investasinya, artinya ketika saya sudah ketemu nih kita mau bangun bisnis ini dan seterusnya, maka urusan bagaimana pasarnya dan seterusnya itu dilakukan pendampingan. Baru kemudian ketika akan lebih besar lagi ada kemungkinan mengajak mitra dan seterusnya, maka di situ manajemen investasinya dibekali lagi untuk kemudian dia bisa tumbuh berkembang bersama dengan yang lain, dan kemudian secara kerjasama bisnisnya juga sudah punya bekal untuk bagaimana dia harus menjalin hubungan bisnis berinvestasi dengan pihak-pihak lain. Kira-kira kayak gitu, Kak Adi? Ya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga tidak salah saya menangkap, karena sesama pramuka mungkin apa yang disampaikan walaupun audionya agak nggak nyambung, tapi karena jiwa pramukanya mungkin saya masih ada lah, walaupun dikit-dikit kan gitu. karena udah lama banget juga nggak pakai baju pramuka. Jadi kalau terakhir saya masih lihat anak saya dengan baju pramuka yang coklatnya agak beda dengan waktu coklat saya di kampung gitu kan. Labelnya juga kalau sekarang kan udah ada yang pakai emas-emas itu ya, kalau dulu kan enggak gitu kan. Kebanggaannya dulu kita kelompoknya apa harimau atau kucing atau apa itu kan satu cerita tersendiri kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang aku udah lama juga nggak lihat pramuka. Jadi kalau jadi gini, ini nggak tahu ini hanya saya atau orang lain juga gitu. Jadi kalau umpama nih ditanya langsung dijawab yang terlintas apa gitu kan. Kalau rata-rata orang ditanya, aku coba tanya nih kalau ke Kak Adi gitu kan. Begitu ada yang tanya pramuka, apa yang terlintas? Itu kira-kira apa, Kak Adi? Ya, kalau saya terlintas itu generasi pemimpin depan. Jadi kalau aku membayangkan gini, aku nggak tahu ini kalau memang posisi brandingnya yang terjadi seperti itu apa gitu kan. Tapi kalau begitu ditanya pramuka, yang kebayang apa? Oh, madu gitu kan, karena madu pramuka itu kan, artinya ketika bicara orang ditanya pramuka apa yang terlintas, itu bukan lagi terlintas kelapa. Kalau dulu kan begitu pramuka langsung yang terlintas adalah buah kelapa yang ada daunnya itu kan. Nah, itu kan pramuka yang terlintas itu. Tapi kalau hari ini kayaknya saya kalau ditanya pramuka apa yang terlintas langsung madu gitu kan. Karena memang kemudian kalau bicara madu pramuka itu di sini kebayang bahwa belanja madu pramuka itu berarti ini yang ditangani oleh teman-teman dari gerakan pramuka dan seterusnya. Saya nggak tahu nanti Kang Hadi akan membuat branding seperti apa ketika kemudian sukses brandingnya pramuka dengan ketika orang ditanya pramuka, maka yang terbayang apa? Kalau yang terbayang itu adalah satu mungkin produk atau satu ide yang disampaikan
Kak Hadi dan teman-teman ini akan jadi luar biasa. Jadi kalau bicara pramuka, oh kampung yang sejahtera. Pramuka apa? Jadi ketika mungkin itu bagian yang jadi tantangan ini Kak Hadi ya. Apa bagaimana kemudian ini menjadi satu kekuatan dan seperti biasanya di forum-forum Kepoin Desa kita selalu mencoba untuk ada manfaat yang kita coba gali atau manfaat yang kita coba bisa dapati di sini adalah tidak sekedar silaturahmi. Kalau silaturahmi udah pasti gitu kan. Kak Hadi ada di Bogor, saya di Jakarta, tapi yang mempertemukan adalah Om Dian yang ada di Bekasi kan gitu. Padahal kalau Bogor Bekasi kan lewatnya Jakarta gitu. Artinya ini kita lebih dekat, tapi ternyata koneksinya harus dari Bekasi kan gitu. Nah, ini salah satu silaturahmi udah pasti. Kita pengen juga bahwa setiap ada acara Kepoin Desa maka ada peluang untuk ada kolaborasi atau ada sinergi. Dari yang tadi disampaikan, aku melihat bahwa ada yang menarik dari Kak Hadi tadi adalah ada nih pelatihan dengan fase-fasenya, ada 3 pelatihan yang kemudian itu sudah disiapkan oleh teman-teman. Kemudian ada juga yang tadi selenting, tapi buat kita sangat menarik, luar biasa buat saya terutama adalah ketika bicara nanti setelah visi, kemudian tadi tentang market, tentang pasar, tentang produk dan seterusnya. Sebelum masuk ke manajemen investasi tadi sempat menyebut kata BUMDes gitu kan. Buat saya ini sesuatu yang luar biasa karena BUMDes itu membuat saya lebih dalam konteks bagaimana BUMDes itu adalah terjemahan langsung dari Undang-Undang Dasar tentang Ekonomi Indonesia, yaitu badan usaha milik negara yang dalam wilayah kecilnya itu adalah badan usaha milik desa. Di situ ada badan perseroan perusahaan jawatan yang kemudian intinya adalah memberikan pelayanan, ada perusahaan umum yang intinya ada pelayanannya tapi juga ada bisnisnya, ada perseroan yang kemudian murni bisnis tetapi dengan mungkin tetap memperhatikan agenda-agenda kepentingan kemasyarakatan. Jadi BUMDes sangat memungkinkan untuk bermain di wilayah itu dan Kak Hadi tadi juga sempat menyebut BUMDes di situ. Artinya ikatan dengan desa ini bukan sesuatu yang jauh, sesuatu yang kemudian tidak terkonek karena ketika menyebut itu maka pasti memahami juga agenda-agenda desa kan itu. Nah, kembali ke harapan bahwa setiap Kepoin Desa selalu ada harapan baru, selalu ada agenda baru yang kemudian dalam semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Ini tantangan yang mungkin saya ingin sampaikan ke Kak Hadi dan sekaligus closing statement karena waktu kita juga tinggal 2 menit lagi. Apakah mungkin kita berkolaborasi TV Desa dengan teman-teman dari Kak Hadi dan teman-teman untuk kemudian membuat satu program edukasi dengan semangat kepanduannya tetap ada, mewarnai, tetapi bahwa edukasi itu juga edukasi untuk keperluan publik, untuk keperluan masyarakat desa terutama karena memang TV Desa kami membawa semangat edukasi dan kami punya agenda 80% siaran kami akan berisi edukasi. Nah, ketika ada komitmen dari teman-teman yang sepakat untuk itu, kayaknya ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, edukasi kepada publik dengan mereka-mereka yang punya kompetensi sesuai bidangnya. Silakan Kak Hadi sekaligus closing statement. Ya, terima kasih Pak Suryo. Bagi masyarakat dan teman-teman kita yang di desa, kita punya berbagai macam program yang tentunya ini sangat bagus untuk masyarakat desa, mana program-program ini aktif dan bisa untuk menjawab tantangan bagaimana membangun ketahanan masyarakat di masa depan, baik sektor sosialnya, kemudian ekonominya, juga kebudayaan, dan teman-teman pramuka yang ada di Indonesia insya Allah memiliki kompetensi yang bisa untuk menjawab kebutuhan dari tenaga-tenaga terampil yang siap untuk membantu memberdayakan masyarakat, membantu membangun kesejahteraan desa. Adapun untuk program-program insya Allah nanti kita akan bantu share
paling penting dari program riset yang Nusantara adalah memberikan pendampingan seumur hidup. Jadi teman-teman yang sudah menerima pelatihan tidak akan dibiarkan berjalan sendiri, tapi kita bantu mendampingi mulai dari membuat logo sampai bagaimana menembus pasar internasional. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Ada kata kunci yang sudah saya dapatkan. Sangat mungkin ada kolaborasi, ada sangat mungkin ada sinergi antara kita. Kami di media punya sarananya, teman-teman punya kontennya. Jadi ibarat kata kalau dari salah satu tamu kita yang pernah menyampaikan, content is king, but distribution is queen. Sampean punya konten bagus, kalau tidak ada yang mendistribusikan, maka hanya raja yang tidak punya ratu, kan gitu. Jadi raja bujangan gitu kan, yang nggak punya ratu, yang nggak akan pernah punya keturunan kan, nggak akan pernah menghasilkan apapun. Tetapi ketika mungkin ada kolaborasi antara yang punya konten dari Kak Hadi dan kita yang punya saluran distribusinya untuk menyebarluaskan semangat, menyebarluaskan ide dan seterusnya, maka yang akan terjadi adalah produktivitas. Artinya raja, konten adalah raja, distribution adalah ratunya, maka ketika raja dan ratu udah dalam satu wilayah dan kemudian membangun kebersamaan, insya Allah akan ada putra-putra mahkota yang kemudian akan menjalankan kejayaan kerajaan, kan gitu kira-kira. Oke, terima kasih luar biasa ini, walaupun dengan sinyal yang kurang oke dari Kak Hadi, ini jadi satu catatan untuk tim redaksi, Kak Om Dian dan teman-teman. Jadi mungkin satu hari atau berapa waktu sebelum kita terkoneksi itu memastikan sinyalnya, sehingga kalau di rumah kurang pas mungkin cari tempat dulu, pagi-pagi harus pura-pura ngopi di mana untuk dapat sinyal bagusnya dan seterusnya. Mungkin itu bagian akan jadi catatan kita. Dan kerabat desa, kembali saya ingatkan kalau untuk punya ide, ada teman-teman luar biasa, ada keluarga luar biasa, ada kerabat luar biasa yang layak atau mungkin menurut kerabat desa ini perlu untuk kita undang di forum kita di Kepoin Desa. Jangan sungkan-sungkan, kirim saja WA ke official kami, official TV Desa, hanya WhatsApp, hanya Messenger, nggak terima telepon dan seterusnya. 083 kali 01317160 itu nomor official kami. Mohon maaf, kami hanya melakukan pelayanan melalui Messenger aja, melalui pesan aja, tidak melalui komunikasi langsung. Ketika nanti diperlukan diarahkan kemana dan seterusnya, pasti dari official akan mengarahkan ke nomornya Pak Suryo Koco atau ke nomornya siapa dan seterusnya akan diarahkan di situ. Kira-kira itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih Kak Hadi untuk waktunya. Salam Pramuka. Kemudian kepada kerabat desa seluruh Indonesia, pagi ini walaupun dengan sedikit hambatan audio, tapi semoga nanti bisa terekam dengan baik, dan Kak Hadi dan teman-teman juga akan memberikan responnya nanti di chatting di channel WA channel YouTube kita, sehingga informasi apa yang bisa dibagikan bisa juga di-share di situ. Dan sangat mungkin kita akan atur waktu lagi supaya obrolannya lebih asik dan teman-teman bisa terlibat langsung di forum ini. Sampai di sini, sampai ketemu di Kepoin Desa berikutnya. Kepoin Desa tiap hari pukul 8 sampai pukul 9 pagi ada di TV Desa, TV satelit, dan juga bisa diikuti melalui channel YouTube TV Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Acara ini didukung oleh tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia.